Shalom, selamat hari Minggu untuk jemaat semua yang ada di rumah. Beberapa hari ini kita diajarkan bahwa iman itu tidak menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi iman yang menyertai dan memegang kehidupan kita selama kesulitan. Nah, bagaimana mengaktifkan iman? Kita akan belajar di minggu ini. Mari ambil posisi ternyaman di rumah Anda sekalian. Kita mau terima berkat Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita semua bersorak bagi Dia. Karena Tuhan yang sanggup menyediakan, Dia yang memberkati kita, anugerahnya tercurah bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Beri kemuliaan yang sorak-sorai bagi nama Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami cari wajah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena Kau alasan kami hidup Tuhan. Kau penolong kami Tuhan. Kau Immanuel kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya.
Bapa, kami sungguh mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap dari kami. Pagi hari ini kami siap untuk menerima kebenaran dari firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah secara bebas dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menerimanya dengan segenap hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi kehidupan di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Shalom jemaat. Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik, semua di dalam keadaan yang sehat. Tidak terasa kita sudah beberapa minggu mengadakan ibadah online. Mungkin teman-teman bisa tahu berapa kali kita melakukan ibadah online, yang ke-8 ya, hampir yang ke-10. Nah saudara, saya percaya dalam keadaan seperti ini, ada begitu banyak hal yang mungkin menjadi rutinitas baru buat kita. Nah sama halnya dengan saya, suatu kali karena kita harus namanya work from home, satu-satunya hiburan yang saya miliki adalah pada waktu sore hari, saya punya kesempatan untuk naik motor di sekitar kompleks saya. Nah sore itu adalah sore yang khusus karena sore itu saya pertama kali mengajak istri saya untuk berboncengan dengan saya. Menarik, begitu kemudian istri saya mengiyakan, kami naik motor, baru berjalan beberapa menit, kami muter di kompleks perumahan kami, istri saya berkata seperti ini, Yang, saya bertanya, kenapa? Itu loh, kamu kalau berhenti tolong perhatikan ini. Oke. Kemudian tidak berapa lama saya naik melanjutkan perjalanan dan kembali dia berkata, Yang, kenapa? Itu loh caramu begini. Berapa lama kemudian dia berkata, Yang. Saudara, saya bisa hitung berapa kali dia menyetop saya dan menegur saya. Mungkin di dalam satu perjalanan naik motor dia memanggil saya Yang itu lebih sering daripada dalam satu hari, saudara. Ya, begitu banyak hal yang dia kritik dari cara saya naik motor. Saya merasa sudah bisa karena saya sudah 1 tahun lebih ini belajar naik motor, bahkan beberapa kali saya mengajak anak-anak untuk naik berboncengan dengan saya, kita naik sudah cukup jauh dan tidak ada masalah yang berarti. Namun hari itu, sore itu, istri saya mengingatkan saya begitu banyak hal, kekurangan saya dalam hal mengendarai naik motor. Di satu sisi saya bisa memutuskan untuk mendengarkan apa yang menjadi saran istri saya, atau yang kedua, saya berkata, Yang kamu tahu, kamu berlebihan lah, kamu itu mungkin sedikit terlalu parno lah, mungkin sudah lama enggak naik motor, jadi sedikit-sedikit bilang hati-hati, sedikit-sedikit bilang hati-hati. Ayat kunci yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah diambil dari firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mungkin saudara bertanya, ayatnya dari mana Pak? Ayat itu ada di mana-mana. Bahkan ayat itu kalau saudara nanti bisa selidiki, di dalam Perjanjian Baru ditulis sebanyak 12 kali. Dalam kitab Injil ditulis beberapa kali, hampir di setiap kitab Injil, kemudian dalam kitab Wahyu paling tidak ditulis 7 kali. Mempunyai telinga itu adalah suatu kondisi fisik. Tetapi keputusan untuk kita mendengar itu adalah sebuah kesadaran. Satu kali seorang teman pernah bercerita, dia pergi bersama rombongan ke Amerika, kemudian dia bertemu dengan seorang ibu orang Indonesia yang membawa mereka keliling. Nah, ibu ini yang mengantar mereka, ibu ini yang menyetir mobil. Menariknya, begitu mereka selesai perjalanan,
semua orang yang di mobil itu mereka menjadi sangat amat ketakutan. Kenapa? Karena cara menyetir dari ibu ini sangat ugal-ugalan. Menyetir dengan sangat ugal-ugalan, sangat tidak tahu resiko. Pada waktu mereka menyampaikan kepada si ibu ini, Bu, tolong Bu, hati-hati Bu, tolong Bu, tolong. Si ibu ini berkata, aku sudah lama nyetir kok. Aku sudah biasa nyetir di Amerika, sesuatu yang sudah menjadi normal. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana orang lain begitu ketakutan dengan caranya menyetir, tetapi ibu ini sendiri tidak pernah sadar bahwa dia menyetir dengan cara yang demikian. Sekali lagi ayat firman Tuhan adalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara tahukah bahwa Tuhan itu rindu untuk berkomunikasi dengan kita setiap waktu. Permasalahannya adalah seringkali tanpa kita sadari, telinga kita itu tidak kita pakai untuk mendengar, untuk menyimak apa yang menjadi pesan Tuhan. Telinga kita sudah menjadi desensitized, sudah menjadi tidak sensitif lagi untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang dipakai untuk kata mendengar, yaitu yang pertama adalah to hear. Hear artinya mendengar suara. Mendengar keributan, itu namanya hearing. Tapi kata yang kedua yang dipakai adalah listen. Listening artinya untuk mendengar, menyimak, dan memperhatikan. Firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, bukan saja kita hear what the word of God is saying to us, tetapi kita harus listen what God is speaking to us. Jadi menyimak, mendengar, dan memperhatikan. Ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama yang sangat menarik, yaitu cerita dari Samson. Teman-teman pasti tahu cerita dari Simpson atau Samson adalah hakim yang terakhir dalam kitab Hakim-Hakim. Simpson dikatakan bahwa dia memiliki karunia diberikan Roh Tuhan sehingga dia menjadi orang yang sangat kuat, sehingga dia menjadi orang yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh bangsa Israel pada waktu itu. Dalam hal ini adalah orang-orang Filistin. Tapi menarik sekali kalau kita melihat akhir kehidupan dari Simpson atau Samson ini, dia meninggal dengan cara yang tragis. Dengan segala kekuatan, dengan segala potensi roh Tuhan yang ada padanya, dia mati dengan sangat mengenaskan. Seperti kita tahu, Simpson jatuh karena dia digoda oleh seseorang yang bernama Delilah. Dia diminta, direngek-rengek, Delilah ini merengek-rengek kepada Simpson supaya memberitahukan kepada dia apa yang menjadi rahasia kekuatannya. Nah, Simpson pertama berusaha untuk mempertahankan rahasia itu, saya percaya. Dia memberikan jawaban-jawaban yang palsu, jawaban-jawaban yang berbeda. Tapi kemudian terbukti Delilah berhasil untuk menaklukkan Simpson. Paling tidak tercatat hampir 4 kali Simpson itu memberikan jawaban atas rahasia dari kekuatannya. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan, menariknya begini. Sebagai orang yang menerima kuasa, roh Tuhan berkuasa. Berkali-kali dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim berkata, roh Tuhan berkuasa, roh Tuhan berkuasa. Kemudian Simpson mengambil tulang, dia menghajar 1000 orang. Dia menghajar musuh yang jauh lebih besar sendirian. Roh Tuhan berkuasa, dia merobohkan gerbang. Roh Tuhan berkuasa atas Simpson. Pertanyaannya, di dalam 4 kali Simpson ditanya, digoda untuk memberitahukan rahasia kekuatannya, di manakah roh Tuhan? Di manakah roh Tuhan? Apakah roh Tuhan yang sama yang
memberi kuasa kepada Simson, tidak bisa memberitahu kepada Simson, "Hei Simson, dia ini sedang mencelakakan kamu. Delilah ini sedang memberi trik. She is tricking you. Delilah ini sedang mencoba membinasakan hidupmu." Kenapa Roh Tuhan yang sama tidak memperingatkan Simson? Saya percaya jawabannya adalah bukan Roh Tuhan tidak berbicara, tetapi Simson memutuskan untuk tidak mendengar. He refuses to listen. Beberapa waktu ini saya dalam handphone saya perhatikan ada begitu banyak game yang anak-anak saya download, mungkin karena kebosanan yang ada di dalam rumah, belajar dari rumah, mereka download begitu banyak game. Nah, ada sebuah game yang kemudian saya ketahui karena anak saya memainkan itu. Gamenya kurang lebih cukup menarik ya. Gamenya itu tentang membangun ya, bisa membangun sebuah kota, kemudian di sana kita bisa menanam sesuatu, kita bisa memanen, setelah dipanen bisa diolah, kemudian bisa diperdagangkan, dan diperdagangkan kemudian kita mendapatkan uang, dan setelah mendapatkan uang bisa dipakai kemudian atau material yang didapat dipakai untuk membangun kota. Apa nama game-nya? Game apa itu? Berawal dengan huruf T. T. Ya, beberapa sudah menjawab. Township. Ya, game Township, jadi membangun sebuah kota. Nah, saudara, pada awalnya waktu saya lihat game ini, saya lihat apaan sih game ini? Tidak menarik. Jadi setiap kali saya lihat ada notifikasi dari game itu, saya nggak peduli. Saya nggak tahu ini game apaan, nggak peduli juga. Jadi setiap kali ada notifikasi, saya langsung geser jari saya, hapus. Karena sering muncul terus, lama-lama saya penasaran. Pada waktu ada notifikasi keluar, mulai saya berikan ke anak saya yang paling besar. Oh, dia dengan senang kemudian mulai main. Berikutnya adalah waktu muncul notifikasi lagi, saya mulai penasaran. Saya mulai buka gamenya. Saya mulai coba main tapi enggak ngerti cara mainnya, tapi mulai penasaran ingin tahu. Step berikutnya, saya mulai tanya sama anak saya, "Joel, ini apa sih? Ini game apaan sih?" Step berikutnya, langkah berikutnya, saya mulai tanya kepada orang yang memainkan game itu juga, "Ini apaan sih? Ini apa sih cara mainnya, bagaimana?" Langkah berikutnya saya mulai ngerti, saya mulai mudeng. Langkah berikutnya saya mulai senang, wah tertarik, menarik juga ini game. Kemudian langkah berikutnya lebih jauh lagi, saya mulai menata strategi, bagaimana caranya mengembangkan kota, bagaimana caranya mengembangkan permainan itu supaya mendapatkan goal yang saya inginkan. Mulai terus berlanjut, game itu tanpa sadar mulai saya buka. Walaupun di HP saya belum muncul ada notifikasi sama sekali. Dan terus berlanjut kemudian, di mana akhirnya beberapa saat saya sengaja tidak menutup game itu. Bahkan saya menunggu sampai game itu mencapai sesuatu. Saudara, tanpa sadar, dari tadinya tidak acuh, dari tadinya sama sekali enggak peduli, saya menjadi mulai kecanduan dengan game ini. Tiba-tiba pada waktu bangun tengah malam, saya mulai bangun dan kemudian kok rasanya pengen pegang HP ya. Rasanya saya pengen pegang HP saya. Walaupun saya lewat kamar mandi, saya rasanya pengen pegang, saya pengen buka. Saudara, pada saat itulah Tuhan mulai bicara dalam kehidupan saya. Itulah yang namanya distraction. Itulah yang namanya pengalihan. Sesuatu yang perlahan-lahan tanpa kita sadari menarik kita
untuk tidak lagi mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tahukah bahwa Simson itu tidak tiba-tiba kehilangan roh Tuhan dalam hidupnya? Dia secara gradual sebetulnya memutuskan untuk tidak mendengar. Bahkan kalau kita baca setelah Simson memberitahukan rahasia kekuatannya, pada saat Delilah membangunkan dia berkata, seperti yang sudah-sudah, roh Tuhan akan berkuasa dan aku akan membebaskan diri. Firman Tuhan dengan jelas berkata, dia tidak menyadari bahwa roh Tuhan sudah undur dari dia. Jadi satu poin yang saya ingin sampaikan pada kita semua bahwa pada saat kita menerima Roh Kudus, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita tahu dan kita sadari. Tapi pada saat roh Tuhan itu undur dalam kehidupan kita, seringkali itu adalah sesuatu yang tidak kita sadari sama sekali. Itulah yang disebut dengan the silent killer of faith. Distraction adalah the silent killer of faith. Tahukah bahwa iman kita itu tidak dimatikan, dihancurkan oleh ketakutan, oleh kecemasan, tetapi oleh musuh yang tidak kelihatan. Tahukah sekarang kita sadari semua bahwa musuh yang sangat berbahaya adalah the unseen enemies. Artinya musuh yang tidak kelihatan. Kenapa hari-hari ini virus menjadi sesuatu yang sangat menakutkan? Karena kita nggak pernah tahu bentuknya dan kita tidak pernah bisa menyadari keberadaannya. Itulah yang disebut dengan the unseen, yang tidak kelihatan. Begitu juga distraction dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang silent. Tetapi itu akan menghancurkan komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, saudara tahukah bahwa iman itu dibangun oleh komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan bahwa faith comes by hearing and hearing by the word of God. Iman itu timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sekali lagi, kita tahu bahwa pada saat Roh Kudus datang berkuasa dalam kehidupan kita, semua orang menyadarinya. Tapi pada saat Roh Kudus undur dari kehidupan kita, itulah masalahnya. Itulah kita saatnya seringkali tidak melihat itu. Saya sangat beruntung, saya sangat bersyukur karena pada waktu saya mulai kecanduan ada suara Roh Kudus yang lembut mengingatkan saya, itu namanya distraction. Nah, saya percaya kalau saya tidak mendengarkan suara itu akan makin lama makin hilang dan lama-lama tanpa sadar saya tidak menyadari kalau Roh Tuhan juga tidak berbicara dalam kehidupan saya. Saya ingat dalam psikologi ada 4 tahapan orang untuk menjadi ahli dalam sesuatu. Yang pertama adalah, stage pertama adalah dia tidak sadar kalau dia ini tidak mampu. Dia tidak sadar kalau dia tidak kompeten. Banyak orang tanya, kamu bisa nyetir mobil? Bisa. Kamu bisa nyetir mobil? Bisa. Dia tidak sadar kalau dia tidak kompeten. Tahap yang kedua adalah, satu kali dia harus sadar kalau dia tidak kompeten. Dia tidak mampu. Mungkin satu peristiwa yang membawa dia menyadari bahwa sebetulnya dia tidak mempunyai kemampuan itu. Selama kita tidak sadar akan sesuatu, kita tidak mungkin bisa mengubah itu dalam kehidupan kita. Dan setelah orang itu sadar bahwa dia tidak mampu, harus mengambil sebuah keputusan untuk dia kemudian belajar. Saat dia sudah belajar, dia menjadi sadar bahwa dia menjadi kompeten atau menjadi bisa. Kemudian berikutnya adalah saking seringnya dia melakukan hal itu, orang tidak lagi perlu dengan kesadaran untuk menyetir. Saya percaya saudara yang menyetir mobil sekarang sudah berkali-kali, Anda tidak akan mikir yang mana yang harus ditekan dulu, gas atau rem atau persneleng, kopling, Anda tidak mikir karena kita menjadi tidak sadar kalau kita ini sudah
kompeten. Nah, hal yang sama itu seringkali juga bekerja secara terbalik. Pada waktu istri saya berkata bahwa yang cara nyetirmu parah, saya ada dua pilihan. Saya bisa mengiyakan, menyadari itu dan merubah apa yang jadi kesalahan saya, atau saya berkata, itu kamu terlalu lebay, kamu terlalu berlebihan, terlalu sensitif. Sekarang untuk kita semua pada hari ini, saya percaya ini adalah pesan firman Tuhan. Apakah hati kita ini masih mendengarkan firman Tuhan? Mungkin Anda berkata, Pak, saya masih baca renungan, saya masih baca Alkitab setiap hari, saya masih mendengarkan video khotbah. Pertanyaan saya untuk kita semua pagi hari ini, apakah pada waktu Anda baca firman Tuhan, Anda merasa ada sesuatu yang seolah-olah melompat ingin berbicara kepada Anda? Adakah sesuatu yang di dalam hati masih menyengat Anda? Ada sesuatu yang begitu powerful yang keluar dari bacaan Alkitab Anda, dari renungan Anda? Atau Anda merasa itu hanya sebuah teks, hanya sebuah bacaan? Saya percaya firman Kristus yang dimaksud adalah rema. Rema artinya firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Jadi pada saat kita hanya membaca teks Alkitab, membaca renungan, mendengar khotbah bahkan, tanpa Roh Kudus menghidupkan itu semuanya hanyalah sia-sia yang tidak pernah akan membangun iman kita. Saya percaya di dalam perumpamaan, di dalam Alkitab ada perumpamaan penabur. Salah satu perumpamaan yang paling penting. Kita harus memastikan bahwa di dalam perumpamaan penabur itu Tuhan Yesus berbicara mengenai kondisi hati kita. Ada 4 macam tanah di situ, ada yang masih ingat? Yang pertama adalah benih yang ditabur di tepi jalan. Yang kedua, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Kemudian benih yang ditabur di atas tanah yang berduri, bersemak duri. Dan yang terakhir adalah yang ditabur di tanah yang baik. Saudara, tahukah saudara apa perbedaan dari 4 kondisi tanah tersebut? Jawabannya sederhana. Jawabannya adalah jumlah batunya. Kenapa saya katakan seperti itu? Di tepi jalan itu bicara mengenai kondisi di mana tanahnya sangat sedikit karena tanahnya sangat dipadatkan. Ya, saya percaya bahwa zaman dulu belum ada aspal. Oleh karena itu, tapi saya percaya bahwa pada zaman itu jalan untuk dilalui oleh kereta maupun kuda itu sudah dipadatkan. Artinya jumlah batu atau persentase tanahnya itu semakin kecil. Tanah yang berbatu punya sedikit tanah tapi banyak batunya. Semak duri juga berisi barang-barang yang lain. Tetapi tanah yang baik itu adalah tanah yang tidak memiliki batu, tidak memiliki things atau distractions dalam kehidupan. Saya percaya firman Tuhan diibaratkan sebagai air kehidupan. Nah, kalau kita tuang ke dalam gelas ini, kita tahu bahwa udara akan dengan cepat disingkirkan pada saat air ini mengalir masuk. Setuju? Kita tahu bahwa sebelum air ini masuk ada udara di gelas ini. Tetapi ketika air mulai dimasukkan, udara dengan cepat akan pergi. Tetapi apa yang menarik Anda perhatikan, ketika air yang sama kita kemudian kita tuangkan ke sebuah gelas yang berisi bukan hanya udara tapi batu, apa yang terjadi? Ya, kita melihat bahwa gelas ini sudah penuh. Padahal kita lihat bahwa gelas ini belum sepenuhnya melimpahkan airnya ke gelas satunya. Artinya pada waktu hidup kita ini dipenuhi dengan things, dengan hal-hal lain selain Tuhan, kita tidak bisa
menjadi sensitif, tidak bisa mendengar suara Tuhan sebaik kalau kita membiarkan hidup kita ini seperti tanah yang baik. Setiap dari kita harus menyadari bahwa kunci untuk kita membangun iman kita adalah untuk mendengar suara Tuhan. Dan banyak orang memiliki kesalahan keliru seperti ini. Mereka berpikir bahwa caranya untuk kita menjadi kuat adalah kita berdoa. God, please more of you. Lebih banyak engkau di dalam hidupku. Saudara, Anda salah. Cara terbaik supaya Tuhan bisa mengisi hidupmu bukanlah more of God, tapi less of me. Bukan more of God, bukan lebih banyak Tuhan, tapi adalah lebih sedikit akunya. Lebih sedikit batu-batu yang ada di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menyingkirkan batu-batu itu, kita sebetulnya sedang memberi ruang untuk kita bisa dipenuhi oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya percaya pesan firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin pesan yang perlu saya sampaikan kepada setiap dari kita. Saya percaya untuk pesan ini adalah sebuah prophetic message juga untuk generasi milenial, ya, untuk anak-anak muda, untuk setiap dari kita. Saya percaya juga bahwa ini bukan hanya untuk generasi milenial, tapi untuk setiap dari kita. Pertanyaan sekarang, apa yang menjadi things di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi penanda bahwa kita ini sedang penuh dengan banyak hal? Firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kita dahulukan melebihi Tuhan, itu adalah berhala di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita ngomongin berhala, firman Tuhan berkata tentang berhala, jangan berpikir itu adalah sebuah patung, itu adalah sebuah image. Saudara, saya mau sampaikan bahwa apapun, saya katakan apapun, itu bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya tidak ingin mendefinisikan apa itu berhala dalam kehidupan kita. Karena saya percaya setiap dari kita punya definisi itu masing-masing. Saya percaya bahwa setiap dari kita itu mengerti apa yang ada dalam hidup saya yang harus saya kurangi, harus saya kosongkan supaya Tuhan itu bisa mengisi hidup kita. Kunci dari fokus adalah eliminasi. Sama-sama katakan, kunci dari sebuah fokus adalah eliminasi. Kita tidak akan pernah bisa fokus dalam kehidupan kalau kita tidak secara sengaja menyingkirkan beberapa hal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari-hari ini kalau kita ada juga di dalam momen puasa, saya bersyukur. Ada begitu banyak orang mengerti puasa adalah sebagai menunda makan dan menunda minum. No, it's more than that. Fasting is way more than that. Puasa itu jauh lebih dari itu. Puasa itu adalah sebuah reorientasi. Sama-sama katakan reorientasi. Apa itu reorientasi? Reorientasi adalah untuk kita mengarahkan ulang, menetapkan ulang apa yang jadi prioritas dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat kita memutuskan untuk puasa, pada zaman dahulu, menyiapkan makanan dan minuman adalah sesuatu yang time consuming. Jadi untuk zaman dahulu mereka mempersiapkan makanan dan minuman itu sangat mengambil waktu. Ya, zaman dulu belum ada GoFood, belum ada GrabFood, apalagi ya belum ada mie instan pastinya. Mereka harus mempersiapkan waktu yang lama untuk makan dan minum. Oleh karena itu, untuk mereka menyediakan waktu untuk Tuhan, mereka harus berpuasa. Jadi poinnya bukanlah untuk berhenti makan, berhenti minum. Poinnya adalah menyediakan waktu dengan menyingkirkan waktu yang lain. Pertanyaannya pada kita hari ini, pesan firman Tuhan, apa hal lain dalam kehidupan kita yang perlu kita singkirkan? Setiap dari kita harus menjawab itu.
Yang kedua, saat kita puasa, kita menjadi sensitif. Kita menjadi lebih mengerti apa yang selama ini menjadi hal-hal yang menarik perhatian kita. Ada begitu banyak orang yang berpuasa, mereka berkata, jadi keinginan makanan ini, makanan ini, makanan ini. Jadi puasa itu sebetulnya membuat kita menyadari di mana hal-hal apa yang selama ini sebetulnya menarik perhatian kita. Hal-hal apa yang tanpa kita sadari menjadi berhala dalam kehidupan kita. Saya berdoa pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan boleh kita tangkap. Sekali lagi, kita bukan hanya hear, mendengar, tapi kita boleh listen, paying attention, mendengar dengan penuh perhatian. Saya percaya sekali lagi bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Bahkan di dalam masa kesulitan seperti zaman ini, saya percaya Tuhan itu ingin membuat anak-anaknya menjadi berbeda, menjadi pribadi yang unggul. Bahkan di saat orang lain kesulitan, Tuhan sebetulnya from the heart of God, saya ingin sampaikan, Tuhan ingin promosikan Anda. Tuhan ingin berkati usaha Anda. Tuhan ingin berkati apapun yang Anda lakukan. Pertanyaannya adalah, maukah kita mendengarkan Dia? Maukah kita listen apa yang Dia ingin sampaikan dalam kehidupan kita? Saya sekali lagi ulangi, kunci dari fokus adalah eliminasi, bukan dengan menambahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Seringkali Anda berkata, Pak, saya mau lebih dekat sama Tuhan, saya mau baca Alkitab, saya mau baca renungan lebih banyak. No, you are wrong. Kuncinya bukan membaca Alkitab dan menambah bacaan renungan Anda. Kuncinya adalah menghilangkan apa yang selama ini ada dalam kehidupan Anda. Saya percaya pada waktu kita melakukan itu, we will listen to God's voice with clarity, with such clarity, dengan kejelasan sangat luar biasa. Saya berdoa supaya kita boleh menjadi messengers, boleh menjadi pembawa pesan firman Tuhan kepada keadaan situasi yang sangat gelap, pengharapan, kekuatan, kebebasan kepada banyak orang. Tapi syaratnya untuk menjadi messenger, kita harus mempunyai komunikasi yang sangat baik dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa, mari kita responi firman Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau sesungguh mengasihi kami. Oleh karena itu, pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Roh Kudus, singkapkan kepada kami hal-hal apa yang dalam kehidupan kami tanpa kami sadari sudah mengisi hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami menjadi tidak sensitif, sehingga kami menjadi tidak dapat memberikan perhatian kepada suara-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyadarkan kami. Roh Kudus, bekerjalah secara bebas dalam kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah kemuliaan Tuhan boleh terbit dalam kehidupan kami. Biar orang boleh menyaksikan bahwa Engkau sungguh berkuasa, sungguh luar biasa karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Bapa, kasih setia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kita senantiasa, supaya kita boleh terus mendengarkan suaranya dan boleh menjadi pelaku firman-Nya. Biarlah kehidupan kita boleh naik dan bukan semakin turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah kita boleh menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.